warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Historia, rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada. Ya, inilah rumah saya, rumah yang sangat sederhana, yang penuh dengan makna dan filosofi, yang di dalamnya itu banyak barang-barang antik. Oke, sahabat Historia, saya doakan semoga semua aktivitas kegiatan kita hari ini semua berjalan lancar, dan sahabat Historia, rekan kita sejarah semuanya sehat, panjang umur dan bahagia sekali. Ayo kita masuk ke dalam melihat koleksi saya. Ini koleksi saya dari awalnya dari sini dulu. Jadi ini koleksi Gucci kuno saya. Ya, Gucci kuno ini menurut apa yang saya lihat di sejarah-sejarah bahwa ini sudah ada sejak Majapahit. Tetapi pada zaman VOC pun sudah ada, ditandai dengan bukti sejarah bahwa adanya surat dari Raja Narai di Siam, negeri Siam, yaitu Thailand. Kemudian kita bergeser lagi, ini botol Belanda, ini botol keramik Belanda. Ini koleksi saya hanya saya dapat 2 buah, Pak saudaraku, sahabat Historia. Ini 2 buah, ini dibuat di Ultra Belanda. Ini bahan keramik stoneware. Kemudian di sini ada koleksi saya lagi setrika besi, ya, logam besi dengan kepala ayam, kuncinya pakai ayam. Jadi bara api dimasukkan ke dalam, jadi itu setrika pakaian dan lain-lain. Kemudian ini berangkas Jepang, peninggalan Dai Nippon, ya, masa penjajahan 1942 sampai 1945. Sahabat Historia dimanapun berada, rekan-rekan pencinta sejarah. Kemudian kita bergeser kemari, kesini lagi. Ini numismatik, ya, numismatik, ilmu yang mempelajari tentang mata uang. Nah, ini koin kuno saya. Ini banyak sekali, cuma sahabat Historia sedikit yang saya simpan di sini. Nah, kemudian ini uang kertas kuno. Jadi uang kertas kuno ini mulai zaman kolonial, kemudian zaman kerajaan, zaman VOC, zaman kolonial, sampai ke zaman kerajaan kemerdekaan, itu semua ada koin-koin koleksi numismatik saya. Kita bergeser ke sini, ini gelang-gelang kuno, ini gelang 2 buah. Ini gelang abad-abad ke 14-15 sudah ada, ya. Ini dari taring gajah putih. Nah, ini biasa dibuat untuk pernikahan dan ritual atau upacara-upacara adat lainnya. Kemudian ada batu ike. Ini batu ike, batu sebuah alat yang digunakan untuk membuat baju dari kulit kayu, ya. Ini saya dapat di wilayah saya, tidak terlalu jauh, tapi di kaki gunung, di atas gunung, bukan kaki gunung, di puncak gunung. Kita bergeser ke sebelah, ini ada pending kuno. Ini kepala ikat pinggang para raja-raja bangsawan dulu. Oke, kita beralih lagi ke sini. Sahabat Historia dimanapun berada, pencinta sejarah, ini koleksi teknologi saya, teknologi. Jadi ini televisi yang saya dapatkan sementara. Kemudian ini tape recorder, ini tape. Kemudian ini radio nasional, sahabat Historia, ini radio nasional. Kemudian ini jam Seiko. Ini jam Seiko konon ini dibuat di Jepang, ya, dibuat di Jepang. Kemudian ini koleksi, kita bergeser lagi, ini koleksi buku kuno saya. Di sini ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Soeharto, kemudian ada ABRI dan permasalahannya, Soekarno, ada buku-buku Soekarno, ya. Ini Kapita Selekta, Permata Terbenam. Ini fakta-fakta sejarah yang tertulis melalui buku, tapi ini buku kuno. Saya mencari filologi tapi susah, karena koleksi filologi itu menyangkut manuskrip atau naskah-naskah kuno, yang mana dimaksud itu adalah catatan-catatan yang ditulis tangan langsung tanpa di fotokopi atau lain-lain melalui mesin. Itu namanya naskah koleksi filologi. Tapi saya cuma buku kuno, dan apa yang penting ada. Oke, sahabat Historia, kita beralih ke sebelah. Ini koleksi saya satu-satunya juga, karena saya di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini saya dapatkan dari teman. Ini koleksi dandang kuno, ya. Dandang kuno ini, koleksi ini berasal dari Pulau Jawa. Sebagian masyarakat Jawa dahulu kala menggunakan dandang ini. Jadi mereka
memasak sini pakai alat, kemudian sini dibungkus. Jadi ini pun masih masih eksis sampai saat ini di Pulau Jawa. Ya, kita bergeser, kemungkinan ini sebagian dari perunggu, sebagian juga tembaga, tapi ini tembaga. Kemudian kita bergeser ke sini, sahabat historia, pencinta sejarah dimanapun berada, ya ini cerek kuno. Cerek kuno, ini kinangan kuno seperti yang saya sudah review lalu. Ini tempat siri, ini sendok-sendok makan kuno berbahan kuningan. Kita bergeser kembali ke sini. Ini adalah piring kuno dari tembaga, kuningan. Ada kuningan, ada tembaga. Piring kuno. Kemudian di sini lagi, ini fosil karang ya, karang laut. Nah, karang laut, kemudian fosil cacing, cacing yang telah membatu. Jadi rekan-rekan pencinta sejarah, sahabat historia dimanapun berada, ini cacing yang telah membatu. Kemudian ini ini fosil kayu gunung ya. Kalau fosil kayu gunung itu serat-seratnya masih kelihatan. Saudara lihat sendiri. Di serat-serat kayunya masih kelihatan. Ini namanya fosil kayu gunung yang tertanam di gunung. Konon menurut para sejarawan ini sudah berusia di antaranya 225 tahun sampai jutaan tahun yang lampau. Supaya bisa menjadi fosil. Kemudian di bawah fosil kayu juga, saudaraku, sahabat historia, fosil kayu tetapi dia di sungai atau di pantai. Ini saya dapatkan di pesisir pantai. Kenapa menjadi begini? Hilang serat-seratnya karena ditempa, dialiri oleh gelombang-gelombang kecil dengan pasir-pasir sehingga dia terkikis pelan-pelan sehingga seolah-olah membulat dan keras. Jadi serat-seratnya hampir hilang, tapi masih ada serat-seratnya. Ini fosil kayu ya, fosil kayu semua ini. Fosil kayu. Kemudian ini ada cangkang moluska ya. Ini cangkang kima. Kalau kita Sulawesi Tengah biasa mengatakannya kima ini ya. Ini cangkang. Ini belum terlalu lama, cuma saya dapatkan sementara ini. Mungkin ada yang lebih lama lagi. Sementara baru cangkang ini. Kemudian kita bergeser, ini cerek-cerek era 1940, 50, 50, 60, 70 sampai 80 masih digunakan ini. Bahkan 90-an masih ada. Tapi kategori sudah langka ya. Ini semua ini tembus cahaya semua ini. Tapi era-era itu 1930, 40, 50, 60, 70, 80 sampai 90 pun masih digunakan. Piring-piring. Kita bergeser ke sini. Ini juga sama. Era 1940, 50, 60, 70, 80, 90. Kemudian di bawahnya lagi, ini retak 1000 ya. Retak 1000, mangkuk retak 1000. Ya, ini kemungkinan dinasti, cuma dinasti Cina. Ada 2 buah. Cuma tidak tahu dinasti apa, saudaraku, rekan pencinta sejarah yang berada. Kemudian di bawahnya lagi, ini memang dinasti Cina, kemungkinan Ming ya. Ini ada bekas. Kuno sekali, lama sekali. Yang di atasnya ini pas bunga singkawang. Sahabat historia, rekan-rekan pencinta sejarah dan berada, ini pas bunga singkawang. Jadi kenapa dikatakan pas bunga singkawang? Karena di Singkawang, Kalimantan Barat itu ada pengrajin keramik, khususnya Kabupaten Singkawang ya. Jadi pada abad ke-14 mereka orang-orang Tionghoa telah pindah ke Kalimantan. Kemudian dengan pekerjaan mereka itu pengrajin keramik, dan ini terbaik di Indonesia pada saat itu. Cuma bukan dinasti Cina ya. Kemudian ini buli-buli, ini dinasti Qing. Kalau saya melihat ada mirip-mirip beberapa museum di Indonesia, dinasti Qing ya, stoneware. Dan ada kode-kode tertentu. Kemudian ini guci. Kalau dahulu kala kita, orang-orang tua kita menyimpan garam, peksin dan lain-lain. Pokoknya rempah-rempah ya di sini. Ini guci hijau. Sebagian mengatakan saladon menurut para ahli barang antik. Tapi
menurut saya ini guci biasa. Walau alam bisawab, karena sejarah ini kan banyak versi. Yang penting sudah ada koleksi saya. Kemudian ke samping ini koleksi mangkuk Holland ya. Ini retak 1000 ini Belanda ya. Ini buatan Belanda, dibawa oleh orang-orang kolonial pada saat penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, ini Cina, dinasti Cina juga, belum tahu dinasti apa, tapi Cina ini. Bawa lagi ini Jepang ya. Sepengetahuan saya, kembang-kembang begini Jepang. Ini retak 1000. Mangkuk Jepang. Nah, ini Eropa ya, kolonial Belanda Eropa, orang-orang Eropa membawa. Jadi pada zaman penjajahan Belanda itu bukan hanya orang Belanda yang masuk ke Indonesia, ada orang Inggris. Pokoknya Indonesia ini banyak orang-orang luar yang masuk. Jadi sehingga dikatakan orang-orang Eropa, barang-barang Eropa masuk ke Indonesia dan dibawa oleh orang Belanda mungkin atau orang Inggris pada zaman penjajahan. Kemudian kita masuk ke dalam. Ini ada piring-piring kuno saya. Piring ini seperti mangkuk tadi, ini juga dinasti Cina. Dinasti Cina ya. Kembali lagi bahwa ini nomor register saya, nomor angka saya. Jadi berarti 196, berarti sahabat historia koleksi saya yang ke 196 buah jenis koleksinya, nomor koleksi. Nah, ini lepek kecil ya, piring kecil, retak 1000 juga. Belanda, kolonial. Ini Inggris, imperial Inggris. Ini retak 1000, ini diamond, ini kemungkinan ya buatan Indonesia tapi era lama. Kemudian ini yang lain lagi. Oke sahabat historia, ini koleksi saya masih banyak lagi saya simpan di dalam, cuma saya tidak keluarkan satu persatu. Memang pencinta sejarah, sahabat historia dimanapun berada, jika kita memiliki koleksi barang antik itu luar biasa manfaatnya. Yang pertama, kita adalah menyelamatkan aset negeri kita, fakta-fakta sejarah kita terselamatkan. Itu pertama. Yang kedua, sebagai bahan edukasi, pembelajaran bahwa apa yang kita lakukan sebagai iktibar atau pelajaran untuk kita menapaki jalan ke masa depan yang lebih baik lagi. Yang ketiga itu, kalau di dalam koleksi itu terasa kita berada di masa lampau, sejuk, damai dan indah. Karena orang-orang kuno itu, orang-orang dahulu kala itu, jika membuat suatu benda, maka dia dengan perasaan seni yang tinggi sehingga menghasilkan suatu benda yang sangat indah sekali. Oke saudaraku, sahabat historia dimanapun berada, inilah sekilas koleksi saya. Masih ada sebagian koleksi saya di dalam, tapi saya tidak keluarkan semuanya. Oke, dukung terus konten saya agar tetap eksis di hadapan saudara-saudara pencinta sejarah dimanapun berada. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.